dari dalam hati saya. Pak, saya juga mohon maaf Pak ya, bukan saya membawa nasib saya ke sini, tapi ada kaitannya gitu Pak. Jadi harus diperjelas masalah itu Pak. Bagaimana kalau sampai nanti kita kalah Pak? Itu saya satu bib itu seperti saya sampaikan itu sepeda motor 4 loh Pak. Dari kalau kan itu udah lucu lagi Pak. Udah. Secara usia ya ini terus terang ya kayak Messi, mungkin ini Messi juga di timnas juga mungkin periode terakhir ke periode berikutnya belum tentu bisa memperkuat kan. Saya juga sampai usia 53 belum masuk timnas gitu. Apa ya, dapat penjelasan dari Pak Erick Thohir karena teman-teman media nunggu Pak, dan 19 tiket Pak, masalah tiket. Jadi ini calon mohon maaf kalau PSSI yang sekarang bisa merusak bidnya calon. Karena itu bagian memang kita di PSSI ini menyalurkan mental kita, mental yang berat-berat. Ya walaupun baru juara SEA Games. Lalu 32 tahun loh Pak. Saya 32 tahun itu nonton TV terus, baru kemarin kita juara SEA Games. Bayangin 32 tahun saya tungguin kan, tepuk tangan dong. Timnas sepak bola kita. Jadi calon tong, rekan-rekan media, para masyarakat sepak bola, dan untuk para partners yang hadir yang mungkin sebutannya nanti. Jadi insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia. Dimana mungkin teman-teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu nih. Ini beneran ada nggak tiketnya? Ada, ya. Nanti secara detail dari teman-teman tiketing akan menjelaskan. Tapi yang pasti, ya kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI Cardholder, ya karena kita ada beberapa sponsor. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran itu kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com, ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya, ya. Atau mau disangin supaya agak panas. Potensinya lebih tinggi soalnya. Untuk menang. Nah, atau kita siangin. Saya sih nggak masalah. Nggak masalah. Ya? Cuma kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bulannya di atas rumput Pak. Iya baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya, ya. Dan sehingga kita juga jaga. Udah itu aja kan yang ditunggu apa lagi? Oh harga. Wah, ini yang penting. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay Pak ya? Saya dengar ada nih tiket terusan sampai Coldplay, jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya. November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik, ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% akan nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap bisa mencukupi, ya 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI
selain kita mempunyai pertandingan memperbaiki ranking kita, ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita, dan itu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahkan dari pihak tiket ini? Cukup, nanti tanya jawab sendiri. Silakan dari media. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Selamat sore Pak Erik, saya masih dari Indonesia. Mungkin yang kita tanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton. Bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calon-calon nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak? Terima kasih. Ya, kita nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. Satu KTP yang 42. Ya, ini kita memperketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah, ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjaga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nina dari RRI. Tadi tiketnya disebutkan jumlah yang akan dijual kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu artinya kapasitas GBK tidak akan penuh. Boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya, tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya, ini juga menjaga keamanan. Tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga. Ya. Belum lagi nanti kita harapkan juga pada bersamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional, beberapa kepengurusan negara Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia kita mengundang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini, ya, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport, dan lain-lain. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia, kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural, tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia. Jadi dari Bloomberg Technos, indikasinya untuk kapasitas webnya sendiri bagaimana ya, kan ini pasti bakal banyak yang nanti kuat tiketnya. Apakah nanti ada antisipasi supaya webnya agar tidak down, nanti kapasitas maksimalnya apa sih orang yang masuk ke web itu ke pemesanan tiket? Terima kasih. Nanti ada yang jelaskan ahlinya, bukan saya. Ya. Yang belakang kita dong. Sore Pak, saya Bunga dari CNBC mau tanya untuk presentasi sebagai hasilnya itu untuk penjualan tiket dengan Argentina seperti apa? Lalu yang kedua, biaya untuk FIFA Matchday versus Argentina disebut-sebut mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Ini anggarannya apakah ada Pak? Ya. Nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi, langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi gini loh. Kemarin PSSI sudah kongres. Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua
akan terbuka pada waktunya, ya, karena kita juga sudah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young, dan itu nanti semua data-data bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanya ini lagi ada tersinggung di saya. Nggak siap. Ya. Itu kan bawa mic pakai sendiri aja mas. Oh mic yang bukan nyambung di sini. Simpan aja. Sudah dari Kompas. Ada 2 pertanyaan Pak. Pertama soal harga tiket. Paling murah kan 600.000. Ya. Terus kalian juga sudah menjangkau supporter kita. Kan kalau kita supporter kita kan dari beli dari kita. Apakah ini sudah hadir Pak? Ya. Kalau kita lihat kalau kita lihat eksis tiket di Korte kan ada istilah award kan. Nanti apakah sudah ada preview di mana dan jangan sampai dia rusak Ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya. Saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing sama entertainment gitu. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita. Mestinya secara value, mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya, yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah, tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga, ya baik juga di tim nasional, bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik sehingga kualitas timnya naik. Ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak, kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik, tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah, tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri. Gitu. Ya. Untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya. Ya, tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal 6-7 Juni akan dijual bebas, untuk tanggal 5 memang kita ada kerjasama dengan Permata. Ya. yang sini. Tapi yang cardholder BRI berapa itu? Harus bisa ya? Harus BRI. Perkenalkan saya Rizky dari Yola-Bola.com. Saya mau menanyakan, tadi kan untuk masalah tiketing kan kalau ini kan VIP. Apakah ada tiketing untuk booking experience-nya juga Pak Erik yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain Argentinanya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal, memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang restrukturisasi ini mohon dimaklumi nanti. Ya, jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dinner dan lain-lain. Jadi memang ini benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya. Nah karena itu saya juga tanggal 5 Juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain. Tadi yang dicita-citakan oleh Cak Lontong, jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia. Itu kita pertahankan. Itu harga diri. Cuma harga juara diri. dunia pasti bisa. Itu harga diri, harga diri. Jadi kita akan fokus di pertandingan. Dari CNN Indonesia TV, izin bertanya Pak Erik, kalau dari PSSI sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini? Kemudian yang kedua, kita boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertandingan persahabatan di
Ya tentu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam. Ada bisa melalui agent, ada bisa melalui langsung antara federasi. Nah, kita sedang mencoba untuk tim besar, kita coba kontak langsung. Karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia. Ya, kalau kita selalu melewati orang lain, akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan. Artinya itu agen-agen bisa melakukan. Tapi kalau kita punya standar tinggi, misalnya tahun depan kita punya cita-cita dari 8 FIFA Matchday, kan kita sudah sepakat 7 untuk memperbaiki ranking, 1 pertandingan besar. Saya tidak tahu tahun depan apa, kita lihat. Nah, ini justru meng-create confidence bahwa Indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi oleh tentu Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi ini sesuatu, dan mereka akan cross check, benar nggak fasilitasnya bagus, langsung, tidak melalui tangan-tangan lain. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau masalah bagaimana pertandingan ini, kira-kira teman media sendiri seperti apa tanggapannya? Kira-kira, ayo dong. Salah atau benar? Gitu. Kalau salah kenapa? Kalau benar kenapa? Biasanya yang mau tanggapan kalau dikasih hadiah, Pak. Termasuk tadi sepeda. Tapi memang perlu saya garis bawain tadi, Pak, benar Pak. Kalau dari antar federasi itu menjadikan level kita itu setara. Karena di FIFA memang yang diartikan seperti itu. Dan kita harus bangga karena kita bisa mendatangkan timnas Argentina. Argentina belum tentu bisa mendatangkan timnas Indonesia. Sulit sekali kita berbuat sana itu. Belum tentu mau memberikan. Jadi prosesnya waktu itu ketika ada kongres di Rwanda, Harga tiket resmi saya mengontak beberapa federasi, ya, ada Brasil, ada Maroko, ada Argentina, ada Portugal yang terakhir. Tetapi memang kita ada keinginan bawa Argentina. Ya, ternyata responnya positif. Ya, bukan berarti pertandingan lain tidak akan berlanjut di tahun depan, tapi tidak di tahun ini. Ya, karena tidak mungkin kita juga FIFA Matchday bertanding dengan tim-tim besar terus. Kapan ranking kita naik? Nah, itu yang kita lakukan, dan kita tidak menutup ya, kerjasama dengan agent, kita sangat terbuka. Kemarin seperti Kongres PSSI juga kita mendorong bahwa yang namanya klub-klub besar kalau mau datang ke Indonesia, silakan klub-klub lobby, jangan PSSI. PSSI biar fokus membawa tim nasional. Jadi kalau kemarin kan kadang-kadang dicampur-campur, begitu klub besar PSSI mau ikut campur, nggak usah lah. Ini era keterbukaan di mana kita ingin mendorong juga klub-klub kita besar, liga keseluruhan mereka tanding sendiri. Kita fokus tim nasional. Jadi kalau ditanya lagi kenapa, ya tes nyali lah ya. Nah, itu penting lah tes nyali. Masa ketika kita diapakan dengan tim-tim besar, pemain besar, langsung nggak bisa main, kapan naik ini derajat kita sebagai bangsa. Betul. Sama saya Pak, saya Nesli dari Sibudi. Mau nanya soal agendanya Argentina itu nanti seperti apa ya? Apakah kapan datangnya? Terus juga apakah ada latihan dulu di BDK atau gimana untuk persiapan 19 Juni? Datangnya tanggal sekian, mendarat sekian, jam sekian, tinggal di hotel sekian, semuanya konfidensial. Karena masalah keamanan yang memang mereka minta secara prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Calon Pak Mari, Bang Rian. Saya di Bola.com. Pak, Argentina sudah mengumumkan mereka membawa 27 pemain untuk tur Asia, termasuk Lionel Messi, Pak. Dengan harga tiket 600.000 sampai jutaan ini, apakah para calon penonton nanti akan mendapat jaminan, Pak, bisa menyaksikan Lionel Messi bermain? Ataukah ada klausul atau kesepakatan antara PSSI dengan AFA, Pak? Apakah Messi harus bermain di laga nanti? Terima kasih. Ya, saya rasa gini, permain sepak bola itu kan permainan tim. Ya, kita
kita tidak bisa terjebak hanya satu individu. Dan tadi yang disampaikan Cak Lontong, kita ada keseriusan menambah poin. Ya, kita tidak mau terkalahkan dengan Piala Dunia tadi. Dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kita seri itu dapat poin 4,55. Kalau menang 9,55. Ya, jadi kalau saya kembali, kenapa tanggal 5 Juni saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan there is nothing impossible. Ya, semua di dalam bola itu harus bisa. Kemarin di U20 ada pertandingan beberapa di atas kertas bisa menang, terbukti ada juga kalah. Brazil kemarin sempat kalah 3-0 dari Italia, akhirnya 3-2, akhirnya Brazil lolos. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0, di dua pertandingan berikutnya kalah, akhirnya tidak lolos. Dan terus terang Jepang kecewa berat. Jadi hal-hal ini harus kita biasakan, jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan-akan kita ngeliat tembok gitu. Ya, justru ini kesempatan kita tadi, kalau memang bisa bermain baik, ya bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia, kenapa tidak? Dan tentu yang pasti ya, komitmen dari Argentina, mereka sudah membawa full tim. Ya, ini apresiasi yang luar biasa. Hanya salah satu pemain yang saya sukai nggak dibawa karena main di Liga Champion, ya namanya nggak keluar, soalnya saya ngarepin keluar supaya ada akses langsung sebenarnya itu. Cuman ya ternyata nggak diikutsertakan, memang ada aturan FIFA karena ketika mereka bermain Champions League dalam beberapa hari mereka bisa dibebaskan. Sayang sebenarnya. Ya, dua terakhir cukup. Kasihan nanti yang mau jelasin yang lain yang lebih penting. Ya. Selamat sore Pak, saya Hamadi dari Detik. Pak, menanya soal ini, soal teknis sih Pak. Tapi menurut tadi jawab soal jadi tadi Bapak bilang satu KTP cuma bisa dibuka tiket di apa itu bisa dipindahkan ke orang lain Pak. Kalau bisa kan artinya membuka praktek percaloan ya Pak. Yang kedua, ini kan tadi tiket termurah harganya 16.000 ya Pak. 16.000 itu kalau mungkin kalau dihitung nggak akan menutup biaya yang akan PSSI menggunakan untuk menggunakan Argentina gitu. Walaupun bisa di cover ke aktivitas yang lain, tapi apakah mindset PSSI atau PARI sudah siap dengan Dodi gitu Pak? Terima kasih. Saya ingin mendidik PSSI jangan jadi PSSI yang rugian, apakah di prestasi ataupun di usaha. Karena tentu kita harus membiasakan PSSI juga punya strategi planning yang tepat. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa juga membawa hasil untuk prestasi tim nasional, tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik. Nah, kita optimis dengan pemasukan tiket yang saya rasa sangat affordable, ya 600.000. Ini kan mayoritas 600.000, jangan salah. Lalu ditambah nanti pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit, itu yang kita targetkan. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi, karena apa? Rugi. Ya, kalau ini rugi kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa? Akhirnya hanya mimpi. Sedangkan di PSS yang baru, para exco dan saya bersepakat, kalau bisa setahun sekali kita bawa pertandingan besar yang kelas dunia di Indonesia. Jadi ya ini kita dituntut juga PSSI untuk lebih profesional dan giat dalam melakukan event-event besar seperti ini. Terakhir, ya Mbaknya, ya. Perkenalkan, nama saya Novi dari UC Biom TV. Pak, untuk penonton yang nggak dapat tiket bisa nonton di TV mana ya? Soalnya untuk hak siarnya belum tahu. Ya, hak siar sabar karena ada proses bidding dari beberapa media. Mungkin 1-2 hari ini kita akan umumkan. Ya. Tetapi proses bidding yang kita lakukan sekarang ini tidak per game, tetapi merupakan kontrak untuk beberapa event pertandingan tim nasional. Ya, jadi kita prosesnya mirip seperti liga, tetapi ini khusus tim nasional. Jadi kita tidak lagi bidding per game, tapi benar-benar dalam setahun berapa kali pertandingan. Ini yang kita proses. Oke?
Terima kasih ya. Ya, kalau mau ke depan, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Kita minggir. Ya. Terima kasih ya semua ya. Jangan rambut dong. Kan dari BRI juga.